Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai, why? Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bearish. Oke, meskipun bearish tapi rasanya masih bullish lah ya. Bitcoinnya masih kencang 93.000, 94, bahkan di minggu lalu itu sentuh di atas 97.000 dolar. Begitu juga dengan beberapa altcoin dan meme coin. Ya, sebenarnya Bitcoin masih konsolidasi di angka tersebut ya, di atas 90 ribuan. Jadi sejak memasuki kuartal kedua di tahun 2025 ini, Bitcoin lebih agresif pemompaannya. Jadi yang tadinya standnya di bawah 80 ribu atau 80 ribuan, saat ini udah standnya di atas 90 ribuan dolar. Kalau kita lihat chart Bitcoin, menggunakan time frame bulanan, yang mana kalian bisa lihat dampak setelah halving Bitcoin itu luar biasa banget ya. Garis panjang biru adalah pas terjadinya halving Bitcoin. Kalian bisa lihat di halving Bitcoin yang kedua, yaitu tahun 2016, yang mana Bitcoin mengalami puncak tertinggi itu terjadinya setelah 1 tahun dari halving Bitcoin tersebut ya, kurang lebih ya. Dan ini terjadi di kuartal keempat atau di akhir tahun 2017, yang mana Bitcoin pada saat itu mengalami puncak tertinggi sepanjang masa hingga sentuh di atas 19.686 dolar. Kemudian kita lihat juga di halving Bitcoin yang ketiga, yaitu di tahun 2020, lagi-lagi Bitcoin mengalami puncak tertinggi sepanjang masanya setelah dari halving Bitcoin itu sekitar 1 tahun setelahnya. Bahkan itu terjadi di antara kuartal ketiga sampai dengan di kuartal keempat tahun 2021 dan menyentuh Bitcoin hingga 68 ribuan dolar. Wah, gila kencang banget ya. Dan kita lihat juga di halving Bitcoin yang keempat, yaitu tahun kemarin ya. Banyak beberapa analis memprediksikan bahwa dampak dari halving Bitcoin tahun kemarin atau tahun 2024 itu bakal terjadi pemompaan yang sangat luar biasa itu tahun selanjutnya, atau tahun 2025. Dan kita lihat jika masuki fase kotak yang warna hijau, berarti kan antara di kuartal ketiga sampai dengan di kuartal keempat, artinya di tahun 2025 inilah ya. Bitcoin bahkan diprediksikan hingga di atas 150 ribuan dolar jika masuki fase kotak, sama seperti di beberapa halving Bitcoin sebelumnya. Jadi makanya saya bilang manfaatkan momen buy the dip atau manfaatkan ketika koreksi, apalagi ini sudah masuki di kuartal kedua ya, sebelum masuk kuartal ketiga atau kuartal keempat ya, buat Bitcoin yang lebih kencang banget gitu ya. Terus ada yang tanya, bang kira-kira pakai exchange luar apa? Saya pakai Bitget ya. Enak aja pakai Bitget, kenapa? Karena trade-nya 0% ya, jadi atau tanpa biaya. Kemudian atau store ataupun withdrawal-nya juga bisa menggunakan peer-to-peer, dan juga dia sponsor resmi dari La Liga Spanyol. Dan enaknya lagi, kalian bisa mendapatkan iPhone 16 Pro Max dan beberapa aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, PP, Shiba, Pin, Network, dan banyak juga beberapa iDrop ataupun altcoin untuk mudah meme coin yang bisa kalian dapatkan. Dan nanti saya cantumkan di deskripsi video ini. Dan enaknya di Bitget juga di saat market lagi bearish, apalagi lagi bullish, ada naik hingga puluhan bahkan ratusan persen dalam waktu 24 jam terakhirnya. Dan saya pakai Bitget udah lebih dari 3 tahun. Tahun ini tahun keempat saya pakai Bitget. Enak aja gitu ya, nggak ada namanya gangguan, maintenance atau pemeliharaan di saat lagi bullish, apalagi lagi bearish ya. Kayak biasanya kan ada beberapa checks ketika lagi bullish malah pemeliharaan sehingga tertunda untuk melakukan take profit dan lain sebagainya. Tapi di Bitget sih belum pernah dengan hal tersebut, jadi enak aja pakai Bitget ini. Udah lebih dari mau ke tahun keempat sih saya pakai Bitget ya. Oke, seperti biasa hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan cryptocurrency. It's very hot. If you look at the market, when the market went down, that stayed much stronger than other aspects of the market. But I want crypto because a lot of people, millions of people want it. I don't know if you know. Yes, dalam pernyataan terbarunya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dia mengatakan bahwa katanya market kripto atau pasar dari aset kripto sendiri itu katanya jauh lebih kuat ya daripada market stok atau dari pasar saham ya selama kejatuhan baru-baru ini. Dan ini sangat populer dan sangat panas, dia bilang di sini. Katanya market dari aset kripto lebih populer dibandingkan dari market saham. Memang akhir-akhir ini memang cenderung ke arah sana sih ya. Apalagi ini Donald Trump memang ngedukung banget terhadap market dari kripto, dan dia juga bahkan punya meme coinnya gitu ya dari si Trump sendiri. Sebenarnya dampak yang penurunan terjadi itu kan gara-gara tarif yang diberlakukan oleh Amerika Serikat ya kepada beberapa negara, sehingga membuat market kemarin cukup lumayan runtuh banget hingga Bitcoin sentuh di atas 70 ribuan ya kalau nggak salah ya. Tapi dalam waktu beberapa minggu ke depan atau hitungan beberapa minggu gitu ya, reversalnya lebih cepat dibandingkan pasar saham buat aset kripto sendiri. Bahkan Bitcoinnya udah stand lagi di atas 90 ribuan dolar ya.
Oke, seperti biasanya, ini banyak banget yang request, Bang, tolong update terbaru dong dari Pinet tuh, udah lama banget nih, nggak pernah diupdate baru. Oke, boleh, tapi inget ya, tetap disclaimer on dan Dior. Kenapa? Kalau dikalikan sendiri. Nah, kita lihat harga dari Pi saat ini. Nah, kalau kita lihat harganya adalah $0,58. Jadi kalau GCP, ya ini tar dulu ya, kita bahas harga realnya aja yang sudah ada di checks. Dan kalian bisa tanya, Bang, kira-kira saya bukan pioner tapi saya pengen punya Pi. Kalau pengen Pi di mana? Ada di Bitget, ada di OKX, ada di Maxi, Get.io, Bitmart, Lbank, XD.com, dan beberapa checks lainnya. Tapi saya pakai Bitget lebih enak aja karena 0% buat threadnya juga ya. Kemudian kalau kita lihat volume perdagangan mereka hari ini itu naik ya 27,24%. Artinya apa? Di saat momen lagi bearish, ada yang melakukan entry terhadap CP, itu lebih cenderung banyak yang melakukan entry di saat momen lagi bearish. Mungkin mereka memanfaatkan momen koreksi ini, dan kita lihat harga kuat dari Pi adalah 0,6 ya. Jadi 0,5-an dolar, 0,6 ya 0,7 itu udah cukup lumayan harga Pi jika main yang cepat ya. Tapi kalau targetnya sih ya minimal ke ATH lagi lah ya, di atas 2,9 dolaran atau hampir menyentuh di angka 3 dolaran. Nah, sebenarnya Pi ini kalau kita lihat kan komunitasnya kuat. Kemudian juga mereka banyak ada yang masih tertahan, masih dibuka ya, belum dibuka. Ada juga yang dibuka hingga 2026, 2027 dan lain sebagainya. Sehingga masih cenderung banyak yang menahan daripada yang menjual dari Pi tersebut ya. Tapi kalau ada juga ketika mereka listing pas harganya lagi up banget, kemudian mereka mendapatkan dari penambangan mereka seperti miner Pi yang mana para penambang atau pioner sejak tahun 2019, 2020, ya wajar sih ya mereka ingin mendapatkan profitnya dari apa yang telah mereka lakukan dari penambangan tersebut. Ada juga yang mereka menahan dari sebagiannya, dan ada juga yang menjualnya semua, dan ada juga bahkan yang melakukan entry baru terhadap Pi tersebut. Dan uniknya lagi, Pi bukan sekedar hanya meme coin atau lain sebagainya, dia udah memiliki utilitas yang kuat banget. Jadi kalau potensi harga buat standnya di atas 2 dolar, 5 dolar ya masih yakin aja gitu ya buat si Pi ini. Apalagi mereka juga sudah memiliki blockchain mereka sendiri, kemudian aplikasi mereka sendiri, dan komunitas mereka itu udah besar banget buat Pi ini. Apalagi beberapa komunitas juga mengharapkan pemompan yang selanjutnya terjadi bagi Pi ketika mereka listing beberapa cek besar ya. Nanti kita bahas selanjutnya. Butuh berapa market cap kah ya Pi untuk mencapai ke AT baru lagi? Kalau kita lihat di sini market capnya adalah 4 miliar dolar. Jadi kalau 2 kali lipatnya aja misalkan 8 miliar dolar nih ya. Artinya 0,5 kali 2, berarti kan kurang lebih udah stand di atas 1,2 dolaran. Nah, jadi kalau misalkan mampukah Pi standnya di atas 5 dolaran, ya kita lihat market cap global secara dari Bitcoin, dari beberapa altcoin yang di atas dari Pi sendiri. Tapi kalau misalkan market cap Pi ini aja tembus hingga 20 miliaran dolar lagi, ya ATH baru sih udah siap kipas-kipas aja gitu ya buat si Pi ini. Kalau kita lihat ini kan, sejak bulan Februari, pada tanggal 17 Februari kan, Binance kan membuat semacam voting agar Pi itu terdaftar di Binance. Ini kita lihat ya. Dalam votingan tersebut itu hampir dikatakan sukses banget. Bahkan 86% mereka menyatakan setuju dari hasil vote yang ditutup hingga 294.960 votes ya. Yang enggak itu 14%. Jadi hampir rata-rata komunitas udah 86%, hampir mendekati 87% yang setuju ketika Pi terdaftar di Binance. Wah, makanya mantap banget kalau di harga tersebut ya. Jadi kalau misalkan di listing Binance, apakah komunitas mengharapkan di angka 37 dolar? Kayaknya cukup lumayan besar. Saya sih nggak muluk-muluk ya. Cukup udah standnya di atas 5 dolaran untuk di tahun ini aja. Kayaknya kipas-kipas aja gitu ya buat si Pi ini. Apalagi sebelumnya Pi sempat menggeser volume perdagangan dari beberapa blockchain seperti BNB, ada Ethereum, bahkan Solana dan Ripple sendiri ya. Ini pada tanggal kalau nggak salah di pertengahan di bulan April atau bulan Maret ya. Jadi pemompannya sangat tinggi dengan volume perdagangan yang fantastis ya dari si Pi sendiri. Nah, kemudian kita lihat data yang di unlock dari Pi sendiri. Ini kita lihat ada beberapa peningkatan yang terjadi dari pembukaan dari Pi. Ini kita lihat di tanggal 1 Mei kemarin ada sekitar beberapa 5 jutaan. Dan ini kita lihat juga ada beberapa hingga 6 jutaan. Hingga tanggal 22 Mei itu ada beberapa feature unlock dari Pi yang dibuka. Jadi siap-siap yang kalian masih dikunci dan segera dibuka. Ya mungkin ada tanggal waktunya juga. Ada yang 2026, ada juga yang 2027, ada juga yang di tahun 2025 dengan tanggal-tanggal tertentu ya.
Kemudian dari exchange seperti Pioneer, mereka kan sebelumnya hadir di acara di Tokon 2049, yang mana di sini ada juga beberapa yang mereka lakukan di sana, yang mana itu dihadiri oleh Changpeng Zhou Bainan sendiri ya, itu hadir juga di acara Tokon 2049 Dubai. Nah, kemudian kita lihat ya, mining rate-nya, yang mana ini kita lihat dari per Mei itu meningkat sebesar 2,05% dengan rata-rata di sini kalau bisa lihat ya sebenarnya masih jauh banget penambangan ini ya. Jadi kalau sekarang menambangkan dengan harga segitu kayaknya kayak nggak pengaruh aja gitu, apalagi dapatnya 0,00029 P sendiri ya. Nah, ada desas-desus bakal terjadi di konsensus 2025 ya, yang mana itu katanya bakal hadir juga katanya si Nicholas Kokkalis ya, atau penemu dari CP sendiri. Apakah mereka bakal bertemu dengan Changpeng Zhou Bainan di hari tersebut? Ini karena acaranya itu bakal terjadi itu kalau nggak salah tanggal 16 Mei ya di tahun ini, jadi tinggal beberapa hari lagi ini bakal terlaksana. Apakah bakal terjadi penemuan yang menarik ya antara pendiri Pi dengan pendiri dari Binance? Apakah bakal ada deal-dealan untuk listing di Binance? Oke, kita lihat aja nih. Nah, kemudian ada officialnya secara langsung ya dari Pi Core Team. Dari kita lihat ya, struktur alokasi modal Pi Supply memastikan peran yang tidak memihak dari setiap proses yang memengaruhi kecepatan migrasi. Kemudian karena semua wadah alokasi lainnya melacak laju imbalan penambangan dan dimigrasikan. Hal ini sengaja dirancang, kata dia, untuk menyelaraskan kepentingan semua pihak dalam jaringan untuk mendapatkan sebanyak mungkin Pioneer dan sebanyak mungkin Pi ke mainnet. Bahkan jaringan ini, kata dia, itu berkomitmen untuk memigrasikan Pioneer dan Pi mereka sesegera mungkin. Jadi kalian bisa di pengumuman secara langsungnya di mainnet.pi.com ya. Bahkan mereka juga menampilkan tentang migrasi mainnet yang akan datang berdasarkan prioritas jaringan ya. Kalian bisa cek aja di mainnet.pi.com. Nah, di sini kalian bisa lihat juga video yang ditampilkan oleh Pi Network atau dari Pi Core Teams mereka. Ini kita lihat ya, contoh video terbaru Pi yang memperlihatkan keterlibatan para pelopor dengan pedagang lokal di Pi Fest pertama setelah Open Network yang menyoroti kegunaan Pi itu secara global dan praktis. Jadi gambar-gambar ini itu dibagikan oleh para pioner di saluran Pi Fest sendiri di Fireside Forum, aplikasi media sosial Web3 Pi dengan dukungan penuh konektivitas eksternal Open Network teruslah terlibat dengan mainnet Pi. Ini kita lihat tampilan secara langsung dari Pi Network sendiri ya. Nah, kemudian juga ada beberapa fitur baru dari mainnet Pi sendiri. Kalau kita lihat fitur-fitur yang baru dirilis memungkinkan lebih banyak orang terverifikasi untuk memiliki wallet mainnet. Jadi guna berpartisipasi langsung dalam utilitas mainnet sendiri ya. Jadi kita lihat ada beberapa fitur langsung, termasuk fitur aktivitas wallet mainnet yang mana saat ini sudah tersedia untuk individu yang identitasnya diverifikasi, termasuk jutaan pionir yang telah melakukan KYC secara penuh dan tentatif. Bahkan hal ini membuka blokir partisipasi mereka dalam dan memperluas penyertaan ekosistem Pi mainnet, termasuk interaksi langsung pada blockchain mainnet, aplikasi Pi dan perdagangan lokal serta acara seperti lelang domain dan CP sendiri ya. Kemudian kita lihat juga list KYB yang terbaru ada Banska yang mana baru saja bergabung, seperti ada OKX, ada Bitget, ada Get.io, Pionex, Messi dan lain sebagainya. Nah, kita lihat ada beberapa trending topik yang tentang pembicara si pendiri dari Pi yang bakal hadir katanya atau menjadi pembicara di acara AI plus blockchain di mana di konsensus 2025. Ini terjadi itu pada jam 11.05 IM pada waktu setempat ya. Ini kita lihat terjadi kalau nggak salah bakal hari 16 atau tanggal 17 ya kalau di negara kita. Mari kita lihat apakah bakal terjadi pengumpulan yang sangat signifikan di hari-hari tersebut atau seperti apa. Kita lihat aja nih. Yang dinantikan komunitas juga, salah satunya adalah ketika mereka listing di Binance tuh, wah kayaknya bakal lebih besar banget. Seperti beberapa altcoin dan meme coin ketika mereka listing di Binance, itu pemompanya gila-gila banget. Makanya kita nantikan banget terhadap Pi ini. Ya, mungkin itu aja yang dapat sampai kepada kalian semua. Ingat ya, semua disclaimer dan Dior. Kenapa? Kalau kalian sendiri selalu gunakan yang dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bullish dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.